Selamat pagi anak-anak. Kiaman. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a wa amalan shalihan maqbula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alni fit ta'allumi wal imtihanati minan najihin wal muntazin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pelajaran dimulai, Ustaz cek yang terlebih dahulu. Ustaz absen terlebih dahulu. Tolong diperhatikan baik-baik. Nanti kalau Ustaz panggil namanya, bilang hadir. Kalau ada temannya yang tidak hadir di sini, anak-anak bilangnya ghaib. Kalau laki-laki. Sebelum pelajaran dimulai, Ustaz absen terlebih dahulu. Nanti kalau Ustaz panggil namanya, yang laki-laki bilang hadir, yang perempuan bilang hadirah. Kemudian kalau ada temannya laki-laki tidak hadir di sini, anak-anak yang hadir bilang ghaib. Kemudian kalau temannya yang tidak hadir itu adalah perempuan, maka anak-anak bilang ghaibah. Baiklah. Anita Salsabila hadir, alhamdulillah. Bayu Tri Ardianto hadir, alhamdulillah. Canaya Zulbinda Sotya hadir, alhamdulillah. Dwi Alvin Maranta hadir, alhamdulillah. Fatia Zahra hadir, alhamdulillah. Faqih Khairun Najib hadir, alhamdulillah. Iqbal Kaifa Anwari hadir, alhamdulillah. Muhammad Arif Rahmatullah hadir, alhamdulillah. Muhammad Iqbal Kaifa Anwari hadir, alhamdulillah. Muhammad Ilham Safruddin hadir, alhamdulillah. Nadif Ramadan hadir, alhamdulillah. Salsabila hadir, alhamdulillah. Zayyana Maulida hadir, alhamdulillah. Zara Balqis Meutia hadir, alhamdulillah. Yang terakhir Zofal Ardianto hadir, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sehat semua kan? Alhamdulillah. Anak-anak ketahuilah, nikmat sehat, nikmat sempat, kita masih bisa bertemu lagi di sini, bertemu Ustaz lagi, belajar bahasa Arab lagi di sini, bertemu dengan teman-teman adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk anak-anak, kita masih bisa berjalan, masih bisa bernafas,
masih bisa melihat pemandangan yang indah, kita masih bisa melaksanakan segala aktivitas, adalah semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kalau kita menghitung nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya anak-anak, nikmat Allah itu sangat banyak sekali, sehingga kita tidak mungkin untuk bisa menghitungnya. Untuk itu anak-anak, mari sebelum pelajaran kita mulai, sebelum kita lanjut untuk belajar, mari kita bersama-sama bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya anak-anak, di kesempatan pagi hari ini, kalau Ustaznya pelajarannya apa anak-anak? Bahasa Arab. Ya, kita akan belajar bahasa Arab. Nah, materi kita hari ini adalah 10 kosakata berkaitan dengan al-adawatul madrasiyah. Ustaz ulangi lagi, 10 kosakata berkaitan dengan al-adawatul madrasiyah. Anak-anak mungkin bertanya, al-adawatul madrasiyah itu apa? Al-adawatul madrasiyah itu adalah benda-benda yang ada di sekolah atau ada di madrasah. Kenapa kita harus belajar 10 kosakata tentang al-adawatul madrasiyah itu anak-anak? Yang pertama yaitu agar anak-anak nanti tahu artinya. Nah, jadi misalnya ada kosakata saatun, nah, artinya apa? Yang kedua anak-anak, agar anak-anak bisa menyebutkan benda-benda di sekitar madrasah ini dalam bahasa Arab. Oh, ini ada jam. Coba bahasa Arabnya jam yang ada di sini ini apa? Kemudian yang ketiga anak-anak, nanti agar anak-anak bisa melafalkan dengan benar, bisa melafalkan dengan benar 10 kosakata yang berkaitan dengan al-adawatul madrasiyah. Nah, misalnya jam ini bahasa Arabnya apa? Nanti anak-anak bisa melafalkan al-adawatul madrasiyah itu, bisa melafalkan jam ini dalam bahasa Arab dengan benar. 10 kosakata tersebut apa? Materi kita hari ini anak-anak akan Ustadz sampaikan melalui tayangan LCD yang berada di depan kelas. Tolong perhatikan baik-baik 10 kosakata tentang al-adawatul madrasiyah yang akan kita pelajari pada hari ini. Kannya. Nah, Ustadz dulu melafalkan, kemudian anak-anak bersama-sama menirukan. Madrasatun, faslun, saburatun, mimsahatun, maktabun, kursiyun, rafun, hizanatun, kharitatun. Masih ada beberapa anak yang melafalkannya belum lancar. Ayo kita ulangi sekali lagi. Masih ada beberapa anak yang terlihat mengucapkannya belum lancar. Untuk itu, mari kita ulangi lagi. Madrasatun, faslun, saburatun, mimsahatun, maktabun, kursiyun, rafun, hizanatun, kharitatun. Agar lebih lancar lagi, sekarang bersama-sama dengan Ustaz. Kalau tadi menunjukkan, sekarang bersama-sama. Madrasatun, faslun, saburatun, mimsahatun, maktabun, kursiyun, rafun, hizanatun, kharitatun. Sudah bisa ya? Sudah bisa ya? Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Mungkin di antara anak-anak ada yang bertanya-tanya, artinya apa ya itu? Nah, agar anak-anak tahu artinya, perhatikan 10 kosakata ini beserta artinya dalam bayangan berikut. Nah, ini anak-anak 10 kosakata tadi beserta artinya. Made rosatun ternyata artinya sekolah. Faslun artinya kelas. Saburotun artinya papan tulis. Mimsahatun artinya penghapus. Maktabun artinya meja. Kursiun artinya kursi. Rofun artinya rak. Hizalatun artinya almari. Khoritotun artinya peta. Saatun artinya jam. Perhatikan, madrasatun artinya sekolah, faslun artinya kelas, saburotun artinya papan tulis, mimsahatun artinya penghapus, maktabun artinya meja, kursiun artinya kursi, rofun artinya rak, wizanatun artinya almari, khoritotun artinya peta. Agar lebih jelas lagi dan agar anak-anak lebih cepat hafal, mari kita lafalkan kosakata ini beserta artinya bersama-sama. Madrasatun sekolah, faslun kelas, saburatun papan tulis, mimsahatun penghapus, maktabun meja, kursiun kursi, rofun rak, hizanatun almari, khoritatun peta, saatun jam. Untuk yang terakhir anak-anak, selain anak-anak sudah bisa melafalkan kosakata tentang al-adawatul madrasiyah dengan benar, kemudian mengetahui artinya, anak-anak juga harus paham apa itu bendanya. Perhatikan penjelasan Ustaz berikut ini. Nah, mate rosatun bentuk gambarnya seperti ini anak. Nah, nanti jadi misalnya anak-anak di rumah ketika sore hari jalan-jalan dengan sepeda, kemudian melihat sebuah gedung bentuknya seperti ini adalah mate rosatun. Yang kedua, faslun, gambarnya seperti ini anak-anak. Ketika anak-anak di sekolah kemudian melihat sebuah ruangan, di dalam ruangan tersebut ada papan tulis, kursi dan meja, itu namanya adalah faslun. Kemudian ketika anak-anak berada di dalam kelas melihat seperti ini, bentuknya kotak, warnanya hitam kalau tidak putih, ada tempat penghapusnya, ada tempat spidolnya, ini namanya saburotun. Untuk yang selanjutnya adalah mimsahatun. Mimsahatun adalah alat untuk menghapus papan tulis ini setelah ditulisi. Nah, mimsahatun diletakkan di sini, bentuk bendanya seperti ini. Yang nomor 5, maktabun. Maktabun itu dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya meja. Anak-anak sudah tahu ya, meja bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau ada benda seperti ini, kita menyebutnya adalah maktabun. Kemudian nomor 6, kursiun. Nah, kursiun seperti ini anak-anak. Biasanya kursiun ini diletakkan dekat maktabun. Nah, anak-anak duduk sambil belajar, bukunya diletakkan di atas meja atau maktabun. Nah, tempat duduknya anak-anak ini namanya kursiun. Selanjutnya rofun. Rofun ini biasanya diletakkan di belakang kelas.
atau berada di perpustakaan. Rofun ini seperti lemari tetapi tidak ada pintunya. Nah, di sini ada banyak buku. Ada yang warnanya merah, ada yang pink, ada yang hijau, ada yang biru. Dan juga jenis-jenisnya buku ini berbeda-beda. Ada buku matematika, ada buku bahasa Arab, ada buku fikih, ada buku Al-Quran hadis, ada buku akidah akhlak, ada buku IPA, IPS, buku tema. Nah, ini namanya alat untuk mewadahi buku ini adalah rofun. Jadi benda seperti ini untuk tempat buku namanya adalah rofun. Nomor 8, hizanatun. Hizanatun bentuknya seperti ini anak. Dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya tadi apa artinya? Almari. Jadi almari ini bentuknya adalah kotak biasanya. Nah, bentuknya kotak, ada pintunya, bisa dikunci. Ini untuk meletakkan berkas-berkas yang penting atau buku-buku yang penting biar tidak hilang. Nah, ini namanya adalah hizanatun. Jadi hizanatun bentuknya seperti ini. Nanti kalau anak-anak lihat benda seperti ini, sebut saja hizanatun. Untuk yang selanjutnya khoritatun. Khoritatun ini biasanya ditempel di dinding kelas. Nah, ini ada talinya untuk di sini diberi cantelan dari paku, kemudian digantungkan di dinding kelas. Nah, ini adalah khoritatun kalau bentuknya seperti ini. Khoritatun itu apa? Khoritatun itu dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya peta. Nah, ini adalah gambaran bentuk muka bumi. Jadi misalnya letak negara kita di Indonesia di mana? Misalnya di sini ini, sampingnya adalah negara Malaysia, dekat lagi dengan negara Singapura. Nah, itu adalah gambar yang memberikan informasi tentang keadaan bumi seperti ini, disebut dengan khoritatun. Saatun berarti jam, artinya tadi adalah jam. Nah, jam ini adalah penanda waktu, biasanya terdiri dari angka 1 sampai dengan 12. Fungsinya untuk menandai waktu, seperti contoh anak-anak berangkat sekolah pukul berapa? Pukul 6. Pulang sekolah pukul berapa? Pukul 11. Nah, jam ini bentuknya juga bermacam-macam, ada yang kotak, ada yang bundar seperti ini, tapi yang jelas angkanya biasanya dari 1 sampai dengan 12. Kalau anak-anak melihat benda seperti ini namanya adalah saatun. Demikian, semoga apa yang saya terangkan ini anak-anak dapat memahaminya. Demikian anak-anak 10 kosakata tentang al-adawatul madrasiyah yang telah kita pelajari bersama. Sekarang anak-anak sudah bisa melafalkan 10 kosakata tentang al-adawatul madrasiyah. Anak-anak juga sudah tahu arti dari 10 kata atau mufrodat tentang al-adawatul madrasiyah. Kemudian anak-anak juga sudah tahu simbol benda dari 10 kosakata tentang al-adawatul madrasiyah. Apakah di antara anak-anak masih ada yang belum paham? Alhamdulillah, satu kelas sudah paham semua. Karena satu kelas sudah paham semua, Ustadz akan memberikan 2 jenis soal latihan dan 1 jenis tugas praktik. Perhatikan ya. Latihan pertama yaitu anak-anak kami beri latihan untuk menghubungkan 10 kosakata tentang al-adawatul madrasiyah dengan artinya yang berada di sebelah kanannya.
Nah, arti ini diacak, tidak urut seperti ketika Ustadz menerangkan tadi. Anak-anak harus bisa menghubungkan dengan garis titik yang dekat dengan al-adawatul madrosiyah ini dengan titik yang dekat dengan artinya. Seperti contoh ini, titik dekat madrasatun ini dihubungkan dengan artinya apa tadi? Madrasatun, sekolah. Jadi dari madrasatun ini diberi garis sampai dengan sekolah. Latihan yang kedua yaitu menghubungkan 10 kosakata tentang al-adawatul madrasiyah dengan gambar bendanya. Ustadz contohkan satu, faslun, ini dihubungkan dengan gambar kelas. Nah, gambar kelas berada di sini. Jadi nanti dari faslun ini dihubungkan menuju ke kelas atau ke gambar ke kelas. Nah, ini kertasnya Ustadz bagikan. Nah, kertasnya sama dengan apa yang Ustadz terangkan di depan ini. Untuk yang terakhir yaitu tugas praktik. Nanti anak-anak urut dengan absen akan Ustadz panggil untuk maju menghafal 10 kosakata tentang al-adawatul madrasiyah beserta artinya. Nah, sekarang dikerjakan dulu latihannya. Nanti yang sudah selesai akan Ustadz panggil untuk menghafal 10 kosakata tentang al-adawatul madrasiyah beserta artinya. Yang lancar nanti nilainya bagus. Alhamdulillahirabbil alamin, anak-anak sudah selesai mengerjakan 2 soal latihan dan 1 tugas praktik, dan ini nilainya alhamdulillah bagus-bagus semua. Demikian pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.